Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita percaya 2-3 orang berhimpun atas namanya Dia hadir. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih. Saat ini kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau serahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang layak kita puji, kita tinggikan dan kita sembah. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang membawa hidup kami. Haleluya. Ku ingin
Tuhan kami mau berikan yang terbaik. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Ada sukacita di tempat ini. Coba sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, kita salahkan hatimu dan katakan bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita berkumpul bersama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan.
Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan Dia yang akhir. Apapun keadaan hidup kita, Dia nggak akan pernah tinggalkan kita. Saat ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau katakan sama Tuhan, hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku sanjung, hanya Engkau yang aku tinggikan.
Engkau yang terutama dalam hidup kami. Satu-satunya prioritas kami hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Kami percaya Tuhan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Luar biasa sukacita Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi hidup kami. Sehingga benar-benar Tuhan, kami hanya bisa berkata, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kami bergantung akan Engkau Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan yang menarik setiap kami. Kami boleh datang ke tempat ini. Tidak ada lain Tuhan. Kerinduan kami ingin berjumpa dengan Engkau. Kami ingin masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saat ini Tuhan memberikan kami hati yang lebih, untuk kami dapat menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara buat setiap kami. Apa yang mau Tuhan sampaikan Tuhan benar-benar akan mengubahkan setiap hidup kami hari lepas hari. Benar-benar hidup kami menurut akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu Bapa. Sehingga benar-benar teladan Kristus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami, pikiran kami, supaya fokus akan Engkau Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau mengurapi hamba-Mu, pakai Tuhan. Biarlah senantiasa urapan Allah turun buat hamba-Mu. Hamba yang tidak bisa apa-apa, hamba yang bodoh ini Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Tuhan itu yang akan memakai hamba, sehingga menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha mengganggu baik pikiran kami, baik hati kami, baik pendengaran kami. Oleh karena itu kami mau bersatu hati. Kami akan usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami, memenuhi hati pikiran kami, supaya kami benar-benar fokus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati JPAW yang sudah melayani Tuhan. Tuhan pakai terus anak-anak lebih lagi di dalam pengurapan Tuhan. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, dan kami akan setia terus melayani Tuhan sampai akhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Terima kasih oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, selalu saya katakan Tuhan itu baik, ya, di dalam segala keadaan kita. Ya, Tuhan yang menarik hati kita untuk rindu selalu sama Tuhan. Ya, karena kalau kita punya kerinduan sama Tuhan, ya, kita tuh selalu ingin diam di rumah Tuhan. Ya. Kalau kita diberi kerinduan sama Tuhan, oleh karena itu kita harus dekat sama Tuhan, supaya kita selalu rindu sama Tuhan. Bapak ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, saya mengambil tema jauhi keserakahan. Ya. Ini yang kita akan belajar ya. Ya. Sebelum kita baca ayatnya, kita harus tahu dulu apa pengertiannya. Ya, definisinya serakah itu apa? Ya. Serakah itu selalu ingin memiliki lebih, ya, dari yang dimiliki. Dia selalu ingin lebih terus. Ya. Itu sama dengan orang yang tamak, ya, orang yang rakus.
Sudah diberi sama Tuhan nggak cukup, selalu pengennya lebih terus. Ya, contohnya kalau kita melihat ada seseorang yang boleh dibilang sudah kaya misalnya, tapi waktu ada peluang, ya, dia akan tega, ya, mengambil, ya, biarpun itu bukan haknya 100%, ya, tapi dia menggunakan cara-cara yang melegalkan caranya, ya, tidak benar, ya. Yang penting dia dapat, ya, keuntungan terus, ya, itu namanya serakah, ya, itu ya, tamak, ya. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati, ya, karena orang yang serakah itu tidak akan pernah puas, ya, dalam hidupnya. Itu orang yang serakah, gitu ya. Ya, walaupun dia sudah sukses, ya, dia sudah berhasil, tapi dia tidak pernah puas, ya, orang yang serakah itu, ya. Sehingga apa? Menghalalkan segala macam cara, ya. Karena dia terus mau lebih banyak lagi, nggak pernah puas. Ya, selalu saya katakan, sudah punya rumah 1 minta rumah 2, sudah 2 minta 3 minta 4, terus nggak pernah selesai. Akhirnya apa? Dia bekerja siang malam, ya, nggak ingat waktu dah, maksudnya nggak ingat sama Tuhan, lupa. Ya, sayang Tuhan, kalau hari Minggu tak tutup tokoku sayang, kalau usahaku tak tutup sayang Tuhan, ya, keuntungan yang aku dapat hilang nanti, ya. Seperti itu orang yang boleh saya bilang serakah, ya. Dalam 1 minggu kita cuma 1 hari untuk Tuhan, ya. Sebetulnya itu kurang kan, ya. Makanya Bapak Ibu setia dalam ibadah-ibadah yang lain. Mungkin kan ada wanita, ya, kaum wanita ayo datang, ada komsel, boleh sama-sama hadir, ya. Kita belum ada ibadah yang lain sih, mungkin nanti tahun depan kita akan mulai ibadah yang lain, ya. Oleh karena itu bahwa setia terus, ya, karena orang yang serakah itu merupakan kesukaan yang jahat, Bapak Ibu. Jahat di pemandangan Tuhan dan jahat di pemandangan manusia. Karena apa? Karena serakah itu menghalalkan segala cara, ya, sehingga merugikan orang lain dan terlebih menghancurkan kita, ya, orang yang serakah. Kita baca lebih dulu aja, ya, ayatnya. Ibrani 13 ayat yang ke-5, ya, Ibrani 13 ayat yang ke-5. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri, ya. Kitab Ibrani 13 ayat yang ke-5. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras, cuma 1 ayat, ya. Ibrani 13 ayat yang ke-5. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sudah jelas firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi hamba uang. Ya. Artinya hidup kita ini jangan berpusat cuman hanya untuk mengumpulkan kekayaan terus menerus secara berlebihan. Hingga apa? Hingga kita fokusnya, ya, sama uang. Kita dikendalikan, ya, oleh harta, uang, ya. Ya, makanya kita kalau sudah orang mengejar uang, nggak ada mari-marinya, nggak ada habis-habisnya, terus dia akan kejar. Ya, kadang-kadang saya cuma berpikir, untuk apa ya? Ya. Kan kita tidak hidup terus di dunia, Pak Ibu. Ada batas waktunya. Setiap kita pasti pulang, kan? Pasti kembali kepada Tuhan, kan gitu. Untuk apa? Sekarang saya pikir kita menumpuk terus, ya. Makanya orang yang seperti itu
tidak akan pernah puas. Ya. Istilahnya itu tidak pernah selesai. Terus dia akan terus kejar ya. Dan pagi hari ini kita mau belajar ya. Ya kita renungkan lebih dalam lagi. Ya kita mau belajar dari 1 Timotius 6. Ya. Kita buka dulu. 1 Timotius pasal 6 ya. Ayat 3 sampai yang ke-10. Ya, kita belajar pelan-pelan. Ya, 1 Timotius 6 ayat 3 sampai yang ke-10. Ya. Saya akan baca dulu dari ayat 3 dulu ya, satu persatu saya akan jelaskan. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Stop dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, ayat ini kan dikatakan ya. Timotius mengatakan jika seorang mengajarkan ajaran lain, ya, artinya apa? Ajaran sesat. Ya. Di jemaat Efesus, ya, banyak masuk pengajaran-pengajaran sesat. Makanya Paulus ya mengutus anak didiknya siapa? Timotius untuk menjadi gembala. Ya, Timotius masih muda, Pak Ibu. Tapi Rasul Paulus utus supaya dia bisa menjaga jemaat di Efesus. Ya, makanya tidak mudah. Ya, jadi hamba Tuhan juga tidak mudah. Tidak boleh sembarangan kan itu. Kalau firman-Nya sembarangan menyesatkan. Ya. Seperti ini Rasul Paulus katakan, banyak pengajaran jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya ajarannya ajaran sesat. Ya. Mungkin pada waktu itu Efesus memang jemaat di Efesus mulai tercemar dengan ajaran-ajaran sesat. Ya, makanya Rasul Paulus meminta anak didiknya Timotius untuk menjadi gembala di tempat itu. Sebab Bapak Ibu, kalau ajaran sesat ya sudah masuk, kita menerima ajaran sesat ya, kalau kita tidak segera bertindak tegas untuk menolaknya ya, maka kesesatan itu tidak akan pernah berhenti hanya di pikiran saja ya, tapi akan berlanjut sampai kepada tindakan kita, sampai kepada perbuatan kita, dan itu nanti yang akan berpengaruh buat hidup kita. Ya. Sehingga apa? Kalau ajaran sesat masuk, akhirnya apa? Paradigma kita akan berubah, kan gitu. Ya. Dikatakan ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Ya. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, ayat 5, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Stop dulu. Ya. Tadi dikatakan ada dengki, percideraan, perselisihan, fitnah, curiga, percekcokan. Jadi waktu kita sudah tercemar dengan ajaran sesat, Bapak Ibu, ya, maka pikiran kita juga menjadi sesat. Ya. Kalau pikiran menjadi sesat, pada akhirnya perbuatan kita pun akan menghasilkan perbuatan yang jahat di pemandangan Tuhan. Ya, karena apa? Karena ajaran yang kita dengar itu ajaran yang sesat, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat 5 yang terakhir, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan, Bapak Ibu. Ya, ini sudah bahaya. Ya. Kalau kita salah mengajar bahwa mencari Tuhan itu sumber keuntungan, ya, kita beribadah ini untuk cari Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Bukan cari keuntungan.
Ya, kita datang dari rumah ke tempat ini, kita mau cari Tuhan, kita mau mendapatkan Tuhan di tempat ini. Makanya salah kalau pengajaran mengatakan, ya, kita datang ibadah nanti diberkati. Ya, akhirnya orang salah konsep diberkati apa? Iya, kalau aku datang setia enak, usahaku pasti sukses, aku diberkati Tuhan. Pikirannya selalu apa? Condong ke hal-hal materi. Salah, makanya kita datang ibadah, kita cuma mau cari Tuhan, kita mau cari ya ketemu juru selamat kita. Datang ke tempat ini. Jangan kita pikir, oh kalau aku ibadah aku dapat keuntungan. Tidak, Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Makanya pikiran kita harus benar. Ya. Jadi yang benar, ya, ibadah itu sendiri adalah keuntungan buat kita, bukan untuk cari untung, gitu loh. Keliru. Ya. Jadi ibadah, ya, saat kita datang, ini sudah merupakan keuntungan buat kita. Kalau berkat itu second blessing, Bapak. Nanti Tuhan yang mencukupkan. Tadi dikatakan ayat emasnya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Tuhan tahu keadaan kita. Kita tidak usah minta sama Tuhan, nanti pasti diberkati. Ya. Tuhan tidak tinggalkan kita. Makanya kita jangan punya konsep yang salah, karena Tuhan tahu loh hati kita. Ya kan, kembali ke hati, Pak. Saat kita melangkah, kita setia sama Tuhan, datang ibadah. Kalau hati kita condongnya, oh ya, ibadah, enak, pasti hidupku diberkati. Tuhan sudah tahu. Ya, berkat apa yang kita mau, Tuhan juga sudah tahu. Oh iya, nanti aku sukses ya. Waduh, nanti aku usahaku pasti. Nah, kita sudah condongnya ke sana kan, Tuhan tahu, Bapak Ibu. Iya, kalau kita nggak tahu, kalau manusia nggak tahu apa yang ada di hati kita, tapi Tuhan sudah tahu. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan kepada Tuhan. Ya. Waktu kita melangkah dari rumah ke tempat ini, kalau selalu kita cuma di dunia Tuhan, aku pengen ketemu Tuhan, aku pengen jumpa Tuhan. Walaupun kita tidak bisa jumpa secara fisik, tapi kita bisa merasakan hadiratnya dalam hidup kita. Itu yang luar biasa. Ya. Makanya dikatakan, ya, ibadah dengan rasa cukup. Itu sudah keuntungan buat kita. Ya. Jadi ibadah itu sendiri sudah sebuah keuntungan buat kita. Apalagi ditambah rasa cukup, Bapak Ibu. Maka kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Makanya motivasinya harus benar, Bapak Ibu ya. Makanya firman pagi hari ini mengingatkan, jauhi keserakahan, jangan serakah. Dan kita belajar pagi hari ini, kenapa kita harus jauhi keserakahan? Ya, ada 3 kita belajar. Ayo, yang pertama, ya, karena kita tidak akan pernah bisa membawanya saat kita mati. Ya, kita mati, kita tidak apa-apa, ya kan, kita mati, cuma ditaruh di peti mati, sudah, tidak apa-apa kita mati. Ya. Makanya kita datang itu telanjang, pulangnya juga sama. Ya, kita datang lo tidak bawa apa-apa, pulangnya juga tidak bawa apa-apa, Bapak Ibu. Ya, makanya dikatakan di ayat yang ke-7. Ayo lanjutkan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya. Kita datangnya kosong, nanti pulangnya kosong, nggak bawa apa-apa. Ya. Makanya Ayub juga mengatakan, ya, Ayub 1 ayat 21, coba dibuka. Ayub 1 ayat 21 juga mengatakan demikian. Ya. Ayub 1 ayat 21 dikatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya. Jadi benar-benar kita itu ya datang nanti pulang nggak apa-apa. Ya. Bahkan ada 1 ayat lagi, ayo kita baca. Mazmur 49. Ayo kita baca ya.
Mazmur 49 ayat 17 sampai yang ke-18. Ya, di situ dikatakan, janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Ya, boleh kalau kaya itu boleh, tidak dilarang. Firman Tuhan tidak melarang kok. Tapi jangan serakah. Firman Tuhan ya. Jadi pada waktu mati dikatakan ayat yang ke-18, waktu mati itu kita tidak akan membawa apa-apa, tidak akan dibawanya serta. Ya. Makanya kita harus selalu ingat, Tuhan tidak ciptakan kita ini hidup selama-lamanya di dunia ini, Bapak Ibu, tidak. Ada batas waktunya. Ya, nanti kalau waktunya yang ditentukan Tuhan sudah selesai buat kita di dunia ini, ya kita dibawa sama Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga, Bapak Ibu. Jadi ada batas waktu, ya. Seperti saya tidak tahu, ya Tuhan bawa saya di umur berapa saya tidak tahu. Ya. Yang penting saya terus mau belajar dekat sama Tuhan, itu aja Pak Ibu. Ya. Karena saya nggak pernah tahu, walaupun sehat loh. Jangan dibilang orang sehat nggak bisa. Bangga Tuhan bisa loh Bapak Ibu, kapanpun itu. Ya, makanya penting ya. Kita belajar itu hidup cukup bersama Tuhan. Ya, Tuhan katakan, jangan kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dengan apa yang ada. Itu Tuhan minta. Ya, kita mau belajar selalu hidup cukup bersama Tuhan Yesus. Karena kekayaan kita yang ada di bumi ini tidak akan tergantikan dan tidak akan berdampak dengan kekayaan yang kekal di surga ya nanti. Ya, kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, itu luar biasa. Ya, kekayaan di dunia hanya sementara. Ya, walaupun kekayaan kadang-kadang memberikan kita kesenangan, kan? Ya, tapi kesenangan yang sementara. Dia sukacita yang dari Tuhan itu yang luar biasa, tidak bisa tergantikan dengan apapun yang kita punya. Buktinya apa? Banyak orang yang dengan materi berlimpah tapi tidak punya sukacita, tapi tidak punya damai sejahtera. Bahkan ada orang yang hidup cukup, ya boleh saya bilang materi tidak berlimpah, biasa-biasa, tapi selalu punya sukacita, damai sejahteranya luar biasa. Karena apa? Karena dia berjalan terus bersama Tuhan di dalam hidupnya. Luar biasa Bapak. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu karena kita datangnya telanjang, pulangnya juga telanjang. Ya. Ya. Sekarang pertanyaan, ya saya memberi pertanyaan. Seberapa banyak untuk hidup cukup ini? Yo, kapan kita mau bilang hidup cukup buat kita kapan? Kadang-kadang kita tidak bisa ya bilang cukup ya. Tuhan, sekurang Tuhan, aku belum punya. Seandainya sudah punya mobil yang biasalah. Ya, seperti yang kita miliki lah, mobil Avanza. Tuhan, aku punya mobil Avanza. Aku kepingin punya mobil yang lebih bagus lagi, ya kan? Kita kan mesti gitu orangnya, ya. Jadi kita bingung. Seberapa hidup cukup buat kita itu seberapa, Bapak? Ya. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan, kembali tadi 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 di situ dikatakan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, itu firman Tuhan. Ya, ini Bapak Ibu bingung ya, loh. Kok cuma makanan dan pakaian Tuhan? Jadi aku tidak punya rumah gitu kan? Ya tidak ada ya rumah kata-katanya. Dikatakan kan asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya dikatakan. Ya. Kok tidak ada rumah ya Tuhan? Ya. Aku mau tinggal di mana kan gitu ya? Sebetulnya rumah itu masuk di pakaian Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Yunaninya, ya bahasa Yunaninya itu skepasma. Itu seperti apa? Seperti covering, penutup,
pelindung, itu rumah juga termasuk. Ya, jadi rumah itu ada di pakaian. Ya. Jadi asal ada makanan dan pakaian cukup, kata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, jangan kamu khawatir, kan gitu kan? Ya, seperti ujian Rabu pemerintah kalau nggak salah. Jangan kamu khawatir, ya apa yang kau makan, minum, pakai, kan itu kan? Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Tuhan yang melihara kita, tidak usah khawatir. Tuhan bilang, kalau cuma untuk makan, minum, pakai, Tuhan cukupkan. Makanya saya katakan, kebutuhan pasti dicukupkan sama Tuhan. Jangan keinginan, ya. Kalau keinginan kita pasti buahnya, Tuhan aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini. Ya, itu tergantung Tuhan, kan gitu Bapak Ibu. Tapi yang terpenting kebutuhan kita loh, setiap hari yang pokok ini pasti Tuhan cukupkan. Makanya firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Ya, kita sering khawatir loh dalam hidup ini. Dikit-dikit kita khawatir, dikit-dikit kita khawatir, kan iya. Ya, belum tentu terjadi loh kita khawatir. Tuhan, nanti anakku ya apa ya Tuhan? Ya kan kita gitu kan? Nanti ya apa Tuhan? Masa depannya gimana? Terus serahkan sama Tuhan aja. Masa depannya apa? Serahkan sama Tuhan. Ya. Saya selalu berdoa bilang, Tuhan, serahkan masa depan anak-anakku dalam tangan Tuhan. Ya, biar Tuhan yang pegang hidupnya. Saya cuma menjaganya Tuhan, kan gitu. Saya cuma mendidik anak saya, tapi masa depannya penuh Tuhan yang pegang kendali buat anak-anak saya. Luar biasa loh Bapak Ibu, kalau Tuhan yang pegang kendali. Ya, beda sama kita manusia terbatas. Ya, tapi kalau Tuhan yang pegang kendali masa depan anak-anak kita, itu luar biasa. Contohnya apa? Ya, saya kasih kesaksian dikit aja. Dulu saya berpikir, waktu anak saya mau menikah, Yuel, ya dengan suaminya yang sekarang, ya terus terang saya bilang, waktu itu maaf Bapak Ibu, kita anak saya tidak punya apa-apa, suaminya juga tidak punya apa-apa, rumah tidak punya, harta tidak ada sedikit pun. Ya, kita sama-sama tidak punya harta waktu itu. Ya, akhirnya pertama Pak Sewanya tidak setuju. Saya kasihan sama anak saya kan, Yuel. Nah, kalau kamu jadi sama ini, saya sekarang suaminya, kamu nanti hidupmu gimana? Nah, kan kita pasti berpikiran seperti itu. Kita kan melihatnya punya apa dia, kan gitu kan? Sedangkan waktu itu Yuel juga disenangi sama si B lah, saya katakan. Si B ini punya toko, ya istilahnya kalau anak saya menikah langsung masuk kan gitu kan? Maksudnya enggak berat bagi dia. Tapi dia mengatakan satu hal ini sama saya waktu itu, Ma, kalau Mama memaksakan saya disuruh menikah dengan si B, saya enggak bisa pelayanan lagi, itu pasti Ma. Dia mengatakan gitu sama saya waktu itu. Saya menangis waktu itu sama Tuhan. Tuhan, kalau memang enggak bisa pelayanan lagi, ya sudah enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa saya mengatakan itu. Akhirnya saya bilang, ya sudah enggak apa-apa nih, kamu kalau mau sama Andika. Akhirnya terjadi kan sudah menikah. Tapi campur tangan Tuhan. Waktu kita serahkan sama Tuhan, ya, walaupun sempat kelimpungan, ya di Surabaya itu saya tahu kelimpungan, ya karena dia tidak punya rumah, masih kontrak, ya, biaya Surabaya tinggi, ya, tidak cukup. Dia selalu bilang sama saya, tidak cukup Pak, aku tidak cukup. Tapi saya selalu berseru sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang pegang anak saya, Tuhan. Masa depannya pasti ada di tangan Tuhan. Makanya saya selalu bilang sama anak saya, kamu harus percaya sama Tuhan, ya, percaya sama Tuhan. Pasti Tuhan yang akan atur langkah-langkah hidupmu. Ya, Tuhan itu baik loh Bapak. Sungguh saya katakan, berjalan pernikahannya sampai 3 tahun dia tidak dapat, ya, pakai inseminasi tidak berhasil, sampai maaf punya tabungan habis. Ya, pada titik terakhir saya mengatakan demikian, nih, andalkan Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kamu anak, pasti diberi sama Tuhan. Saya katakan gini. Kalau Tuhan masih bilang belum, berarti kamu belum. Saya bilang gitu. Tidak usah pakai segala macam cara. Saya mengatakan demikian. Akhirnya dia tidak punya apa-apa soalnya. Mau pakai cara apa, Bapak? Dia mengatakan sama saya, iya Mak. Nonis sekarang nurut. Ya, sudah. Nonis berserah sama Tuhan.
Akhirnya apa? Waktu dia mengatakan demikian, beberapa bulan kemudian, ya, pas dinyatakan anak saya hamil, pas Andika juga dipanggil sama bosnya. Andika, kamu tak angkat jadi kepala cabang, tapi kamu tak pindah di suatu tempat. Ya, luar biasa loh Tuhan itu, ya kan? Pas anak saya hamil, ya Tuhan beri pekerjaan yang layak, maksudnya yang cukup gitu. Sehingga akhirnya cukup. Setelah itu saya mengatakan demikian waktu anak saya sudah melahirkan. Nih, itu semua karena Tuhan, ya kan? Kalau kamu diberi anak tapi kamu tetap di Surabaya dengan penghasilan yang seperti itu, kamu yang tidak cukup, mau dikasih makan apa anakmu? Saya bilang gitu. Tapi Tuhan itu baik, saya mengatakan. Tuhan angkat Andika ke tempat lain sehingga cukup. Sampai sekarang boleh saya bilang, ya berlebihlah, cukup. Saya nggak pernah membantu sedikit pun, ya anak saya. Itu yang luar biasa. Saya menangis sama Tuhan. Ternyata kalau kita serahkan sama Tuhan masa depan, kalau Tuhan yang pegang kendali masa depan, itu pasti masa depan yang penuh dengan pengharapan, Bapak. Ya kalau saya melihat kasat mata, apa yang tampak itu yang saya pertimbangkan. Makanya saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, untuk anak-anak saya masih punya 2, kan gitu kan? Yang belum, tapi saya percaya Tuhan kasih, ya, pasangan yang takut akan Tuhan, ya, yang mencintai Tuhan pertama-tama, kedua mencintai keluarga. Itu saya minta sama Tuhan, terus saya minta, ya, saya yakin dan percaya waktu saya menyerahkannya sama Tuhan, pasti Tuhan akan mengerjakannya. Ya, luar biasa, ya. Oleh karena itu kita harus puas dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, ya. Kalau kita sekarang tidak puas, untuk apapun yang kita dapatkan di depan, kita tidak akan pernah puas. Sampai seterusnya kita tidak puas, Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu Tuhan katakan cukupkan dengan apa yang ada padamu. Jadi kita belajar apa? Bersyukur, ya. Bersyukur semua berkat yang Tuhan sediakan bagi kita itu cukup, ya. Firman Tuhan katakan, ya. Jadi apa keadaan kita sekarang? Belajar bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya. Semua yang Tuhan beri dalam hidup itu cukup, ya. Sehingga apa? Sehingga kita selalu punya sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ya. Yang ketiga, ini kenapa kita harus menjauhi serakah? Karena serakah itu akan mendatangkan malapetaka buat hidup kita, ya. Kita baca di ayat yang ke-9, 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Ya, di situ dikatakan 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi awalnya kan ingin kaya, kita, ya. Jadi karena ingin kaya, orang kalau sudah inginnya kaya terus, Bapak, akhirnya serakah. Kalau serakah sudah rambu-rambu moral apapun pasti diterjang sama dia. Ya, tidak ngurus, istilahnya gitu. Yang penting aku untung. Biar orang lain celaka, yang penting aku untung. Itu orang yang serakah. Dia tidak pernah perhatikan orang lain. Ya, yang penting untuk dirinya. Ya. Sehingga apa? Benar-benar dikatakan akhirnya apa? Jatuh ke dalam keruntuhan dan kebinasaan, Bapak Ibu. Ini posisi yang sangat berbahaya, ya. Oleh karena itu, ya, Rasul Paulus mengingatkan kita berhati-hati, ya. Jadi kalau orang yang sudah kaya, ingin kaya, tidak selesai, nanti pasti ujung-ujungnya itu keruntuhan, ya. Sehingga apa? Moralnya, ya ambruk sudah. Yang tidak punya integritas lagi, ya. Pada akhirnya apa? Dikatakan firman Tuhan, kebinasaan. Artinya apa? Kematian yang kekal buat selama-lamanya. Kita akan terpisah dari Tuhan,
Kan memang jelas firman Tuhan katakan kan? Iya kan? Kamu mau mengabdi ke siapa? Ke Tuhan atau ke Mamon? Kalau kamu mengabdi ke Mamon, Tuhan tidak mau kan diduakan. Dia Allah yang cemburuan, Bapak Ibu. Ya kalau kamu mengabdi ke Mamon ya sudah. Ya Tuhan, tinggalkan Tuhan kan gitu. Ya berarti kita berpisah selama-lamanya dari Tuhan. Ya di ayat yang ke-10 dikatakan, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini yang penting. Akar segala kejahatan adalah cinta uang, Bapak Ibu. Jadi yang salah itu bukan uangnya, ya. Yang salah bukan uangnya, tapi yang salah itu cinta uang, itu yang salah. Ya, itu akar segala kejahatan, Bapak Ibu. Makanya harus berhati-hati. John Piper pernah mengatakan begini, jika Anda mencintai uang, Anda tidak dapat melayani Allah. Dan jika Anda tidak melayani Allah, maka semua yang Anda lakukan adalah jahat. Ya, itu John Piper mengatakan demikian. Ya, bahkan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini, ada satu pernyataan yang mengatakan begini, love of money is about worship. Ya. Artinya cinta akan uang itu, engkau akan menyembah di situ. Ya. Jadi kalau orang cinta uang, pasti apa? Pasti yang ada di dalam hatinya itu bukan Tuhan lagi. Ya, Tuhannya digeser dengan apa? Dengan uang, dengan mamon. Ya. Orang yang cinta uang itu seperti itu. Makanya dikatakan firman Tuhan itu akar segala kejahatan, Bapak Ibu. Ya. Orang kalau sudah cinta, ya, namanya cinta kan? Ya seperti kita aja, dulu kan pernah muda semua pasti ya, yang sudah tua, sudah menikah kan dulu pernah muda, masih cinta kan ya. Kan kita tahu ya kalau orang cinta itu apa? Kalau orang cinta dengan seorang itu dia akan melakukan semua hal, kan gitu, namanya orang cinta, kan gitu kan. Dia akan melakukan apa saja ya demi mendapatkan, kan gitu. Saya ingat kalau orang itu cinta ya, dikejar terus orang itu. Kan gitu, supaya dia dapat. Begitu juga kalau cinta uang, ya, ada kekuatannya, ya, sehingga dia akan mengejar terus, ya, demi uang semua dihalalkan. Ya, makanya firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, jangan kamu menjadi hamba uang, ya, jangan kamu mencintai uang, sebab cinta uang itu akan menggeser Allah dalam hidup kita. Ya, penting banget, jangan sampai itu terjadi. Kita buka di dalam Injil Matius. Ayo. Injil Matius pasal yang ke-6. Ya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Ya, jadi kalau kita cinta uang, yang situ bes hatinya kita di uang, bukan di Tuhan lagi. Ya, makanya itu kita harus berhati-hati. Ya, ini kan ini berikutnya dikatakan hal mengumpulkan harta, kan? Ya, bahkan ayat 24 dikatakan, ya Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tidak bisa, Bapak Ibu. Tuhan minta pilih salah satu. Ya. Karena apa? Karena waktu kita mengasihi Tuhan, kan kalau kita milih Tuhan, kan Tuhan bilang firman Tuhan, tinggalkan hidup lama, ya. Artinya apa? Keserakahan harus ditinggal. Kalau kita milih Tuhan, ya.
jangan cinta uang kan gitu. Mana bisa? Sedangkan kita satunya milih mamon, ya kan? Kalau mamon apa? Semua cara dihalalkan. Yang penting aku beroleh keuntungan yang besar. Ya. Bahkan sekalipun orang itu celaka, ya wes urusannya orang itu, bukan urusanku kan gitu. Beda Bapak Ibu, makanya tidak bisa bersatu. Mamon sama Tuhan itu tidak bisa. Pilih salah satu. Kita mau pilih Tuhan atau mau pilih mamon, itu penting. Ya, kalau kita mau pilih Tuhan, tinggalkan semua. Ya, manusia-manusia lama kita, ya, kehidupan kita yang duniawi ditinggalkan. Makanya Kolose 3 ayat 5, kita buka. Ya, Kolose 3 ayat 5. Dikatakan di situ. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, dikatakan jelas, keserakahan harus ditinggalkan. Ya, itu sesuatu yang dunia. Firman Tuhan berkatakan, ya, kita harus belajar hidup cukup. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan. Ya, makanya yang Allah ingin ada di dalam hati kita itu adalah mengucap syukur. Ya, penting. Ya, Tuhan mengaruniakan apa saja sesuai dengan kedaulatannya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Pasti Tuhan sediakan buat. Oleh karena itu belajar kita selalu mengucap syukur. Ya, saat kita bisa mengucap syukur, itu yang pasti akan mengikis, ya, semua keserakahan, ya, yang bercokol dan bertata dalam hati kita. Ya, waktu kita bisa mengucap syukur. Kalau orang mengucap syukur itu dia pasti mau terima cukup apa adanya. Tapi kan sifat manusia, balik lagi ya, sifat manusia, ya, itu seringkali apa? Iri. Nah itu kita melirik tetangga, waduh dia mobilnya bagus ya, aku pengen ya. Ya apa ya caranya supaya dapat ya? Nah akhirnya kan gitu. Akhirnya cara apapun tak terjang, kerja apapun tak terjang. Yang penting aku dapat. Ya kan? Nanti sudah dapat, kita sudah dapat. Dedek lagi, rumahnya itu ya, tetanggaku itu cek megahnya ya. Iri lagi kita. Bagaimana cara mendapatkan? Akhirnya apa? Semua ada diterjang, tidak penting, tidak ada rambu-rambunya kan? Itu loh Bapak Ibu, karena manusia itu memang punya sifat iri. Itu melekat dalam hidup kita. Tapi waktu kita belajar untuk mengucap syukur, ya, pasti ya, iri-iri hati dalam hidup kita itu pasti kita yang bisa menghilangkan, karena kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih buat berkat Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat apa yang sudah Tuhan beri dalam hidupku. Itu cukup Tuhan. Nah, makanya ada orang yang walaupun sederhana biasa, tapi dia bisa menikmati, kan gitu. Tapi ada orang yang berlimpah hartanya, tapi tidak bisa nikmati. Ya, saya ambil contoh simpel aja. Ada bos-bos besar ya di luar kota mungkin ya, yang punya villa. Saya pernah dengar ada seorang mengatakan bosnya apa ya, tidak salah pabriknya emas. Dia punya villa besar di mana? Di Malang atau di mana ya? Besar sekali. Tapi apa? Pembantunya ditanyain kan, oh majikannya sering kesini ya? Oh enggak pernah. Loh, enggak pernah. Cuma telepon tok, video call, tapi enggak pernah kesini. Jadi yang menikmati siapa? Pembantunya. Katanya dia tidur ganti-ganti, kamarnya kan banyak. Dia tidur di kamar ini, dia tidur di kamar itu. Dia yang menikmati, dia berenang. Segala sesuatu fasilitasnya dinikmati oleh pembantunya. Kan lebih enak pembantunya sebetulnya Bapak Ibu. Iya kan? Bosnya enggak, di luar kota kerja terus siang malam kerja. Ya.
minta supaya kita cukup, supaya Bapak bisa menikmati hidup ini. Itu penting Bapak ya. Pagi hari ini kita diingatkan sama Tuhan ya. Cukup dengan apa yang Tuhan beri. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Makanya ayat masnya akan dikatakan kan, jangan kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ya, jadi penting, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan ya. Biar firman pada pagi hari menjadi berkat buat kita. Ayo Tuhan minta selalu bersyukur dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat cintanya Tuhan dalam hidup kita ya. Setiap kita pasti pernah menerima cinta Tuhan, kebaikan Tuhan pasti. Setiap kita pasti pernah ditolong sama Tuhan. Gak ada yang gak pernah ditolong, itu pasti ya. Kadang-kadang kita kurang sadar bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Kita bisa sehat sampai pagi hari ini, kita masih diberikan nafas kehidupan. Itu karena Tuhan baik dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Biar setiap kita dikuatkan oleh Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan sampai kita dicondongkan untuk kita mencintai uang. Ya, apa yang Tuhan beri dalam hidup kita itu sudah cukup. Terima kasih Tuhan buat semuanya yang Tuhan beri dalam hidup kita. Puji Tuhan ya.